Jadi kalau diberi kehormatan seperti ini, tadi saya tanya sama teman-teman saya, coba sebut nama politisi perempuan yang paling berpengaruh dan disegani saat ini siapa? Teman saya itu sulit sekali menemukan nama. Tapi beliau bilang, kayaknya Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas saja. Jadi selama berinteraksi sama beliau sejak 2007, beliau ini adalah tokoh politisi perempuan yang konsisten memperjuangkan penguatan daerah di Indonesia. Kesan lain beliau juga konsisten memperjuangkan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Jadi ketika saya intens mendampingi beliau waktu peristiwa Dewan Perwakilan Daerah peralihan kekuasaan, di sini banyak anggota DPD. Beliau pimpinan DPD ketika itu, tapi malam-malam tiba-tiba proses politik tiba-tiba begitu cepat terjadi. Dan jabatan beliau tiba-tiba besok pagi sudah diambil, beralih, dan saya menggambarkan bahwa ini posisinya akan seperti ini. Tapi beliau mengatakan bahwa kita harus melakukan perlawanan hukum, langkah hukum, apapun ujungnya itu soal lain. Tetapi yang pasti adalah ada kepastian bagi sistem politik parlemen di Indonesia. Karena kalau tidak ada kepastian, itu akan seperti ini terus. Di sini ada Pak Afwan, di situ akan kepastian akan seperti ini terus. Ini bukan kata Ibu, ini bukan soal kepentingan saya, tapi ini kepentingan politik parlemen di Indonesia. Dan akhirnya kita melakukan jalan yang panjang ke Mahkamah Agung sampai puncak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan bahwa ini bukan kewenangan kami. Terus beralihlah kami ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan ini juga bukan kewenangan kami. Sampai di situ ada kata-kata yang Ibu yang saya ingat, beliau mengatakan ya udah, yang penting kita sudah mencari kepastian. Ini soal lain, bahwa kemudian berimplikasi lain, dan tentunya teman-teman DPD sekarang sudah merasakan implikasinya di DPD. Seperti itu. Tapi sekali lagi ada catatan penting adalah tidak pernah sekalipun saya mendengar Ibu Gusti Kanjeng Ratu Mas itu berpikir negatif secara pribadi melawan politik. Tidak pernah. Jadi mendoakan yang buruk aja tidak pernah. Tidak pernah beliau berpikir seperti itu. Jadi saya sampai berpikir, ini karena Ibu politisi, atau memang hatinya seluas samudra, atau politisi itu memang harus hatinya seluas samudra memang. Tapi tidak pernah beliau, yang saya tangkap itu tidak pernah ada perasaan yang personal kepada yang bersangkutan. Beliau selalu siap berdialog, memanusiakan yang bersangkutan kepada siapapun lawan-lawan politiknya, baik kawan maupun lawan. Itulah kekuatan beliau yang saya tangkap, dan beliau sangat memahami kekuatan dan kelemahannya. Beliau sangat mengetahui potensi-potensinya, dan beliau juga mampu membaca orang-orang di sekitarnya. Itu juga yang saya tangkap. Baik karakter pribadi maupun politiknya, sehingga dengan kekuatan itu beliau mampu mengelola. Sehingga tumbuhlah beliau. Saya yang sering mengamati parlemen, tumbuhlah beliau seperti saat ini sebagai
satu-satunya tokoh politik perempuan yang berpengaruh dan sedang di Kalau di Amerika ada namanya Nancy Pelosi. Jadi sekali lagi Ibu Hemas, selamat ulang tahun 70. 70 dalam usia politik itu masih puncak-puncaknya Bapak-Bapak. 2024 Biden akan bertarung melawan Donald Trump, 82 dan 80 kemungkinan besar. Nancy Pelosi sekarang berusia 84 tahun. Jadi tetap semangat di usia 70. Ya. Karena kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu tetap semangat, Bu Ratu, Mas Dalam, serta seluruh tokoh-tokoh politik yang usia 70 dan 75 masih semangat, maka saya yang belum 50 lebih semangat lagi. Bahwa ternyata saya masih punya tabungan 30 tahun untuk menjadi calon presiden berikutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Makasih, selamat ulang tahun Ibu Jessica Mas, Mas Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Eman Presiden. Sangat powerful apa yang disampaikan, dan lagi-lagi kita benar-benar mendapatkan begitu banyak inspirasi dari